Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Pi. Kali ini Pak Pi akan mempelajari tentang tumbuhan parasit ya. Kali ini Pak Pi berada di taman. Ini ada tumbuhan parasit di sini. Nah, ini jenis parasit namanya tali putri. Nah, ini akan kita pelajari bersama bagian tali putri yang ada di tanaman ini. Nah, tali putri ini kalau di Gunung Pati ada yang menyebut dengan nama miminan. Dalam bahasa Latin disebut cuscuta. Dalam bahasa Indonesia disebut tali putri. Ketiga nama tersebut adalah nama yang sama atau disebut juga dengan sinonim. Nah, bagaimana cara berkembang biak? Bagaimana cara memperoleh makanan, dan bagaimana cara hidup dan beradaptasi? Ikuti terus di video Pak Pi kali ini, tapi jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kita yang membutuhkan agar video ini lebih bermanfaat untuk sahabat kita yang membutuhkan. Nah, ini adalah bagian tali putri. Bagaimana sebetulnya tali putri itu? Tali putri ini kalau dalam bahasa Latin disebut cuscuta. Ya, salah satu genus dari tumbuhan berbunga. Cuscuta ini memiliki 160 spesies. Genus ini merupakan golongan tumbuhan parasit yang hidup pada tanaman inangnya. Jadi tali putri ini tersebar di seluruh benua di dunia, tetapi yang paling banyak itu ada di Eropa dan Amerika, baik Amerika Utara maupun Amerika Serikat. Tetapi di Indonesia juga banyak, termasuk ini adalah genus yang hidup di Indonesia. Nah, tali putri ini menjadi tumbuhan parasit ya. Dan tumbuhan ini bagaimanakah cara bekerjanya akan Pak Pi jelaskan pada video kali ini. Sebagai tumbuhan parasit, tali putri ini sepenuhnya makanan dari tumbuhan inangnya sebagai sumber nutrisi. Jadi selama pertumbuhannya, tali putri akan memenetrasikan jaringan penembus pembuluh tapis yang ada pada tumbuhan inangnya. Setelah ada penetrasi di pembuluh tapis pada tumbuhan inangnya, maka akan tersambung dengan pembuluh tapis pada tali putri. Nah, ketika itu cuscuta atau tali putri mampu mengambil sari makanan dari tumbuhan inangnya. Nah, ketika itu maka cuscuta ini akan mengambil makanan sepenuhnya dari tumbuhan inangnya. Nah, tapi perlu sahabat Pak Pi pahami bahwa cuscuta ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu hemiparasit. Hemiparasit ini adalah jenis cuscuta yang memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis. Jadi ketika anak-anak menjumpai atau sahabat Pak Pi menjumpai cuscuta hemiparasit ini, maka tumbuhan ini mampu berfotosintes. Pak Pi perjelas lagi bahwa tali putri ini di beberapa daerah ada yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, ini. Jadi beberapa tali putri ada yang dimanfaatkan untuk obat tradisional. Jadi jenis tali putri ada yang bisa dimanfaatkan untuk obat tradisional. Apakah itu? Yaitu Cuscuta sinensis. Cuscuta sinensis ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk obat. Belakangan ini Cuscuta mulai diteliti sebagai tanaman obat yang lebih bisa dimanfaatkan lagi untuk obat tradisional. Begitu juga tumbuhan cuscuta ini
juga bisa dimanfaatkan untuk pewarna alami. Ya. Seperti Cuscuta tinstoria. Jadi Cuscuta tinstoria ini bisa dimanfaatkan untuk pewarna. Ya, paham ya? Jadi selain untuk obat, ternyata Cuscuta ini bisa dimanfaatkan untuk apa tadi? Untuk pewarna alami. Nah, sahabat Pak Pi, bagaimana proses pertumbuhan Cuscuta ini? Nah, akan Pak Pi jelaskan juga bahwa Cuscuta ini mempunyai biji. Dan biji itu akan mampu tumbuh dan berkembang pada inang yang cocok. Jika biji tidak menemukan inang yang cocok, maka tumbuhan muda yang berbentuk kecambah itu tidak akan bertahan lama dan hanya bertahan dalam 1 atau 2 minggu saja. Hal ini disebabkan karena organ akar tidak berfungsi, sementara cadangan makan yang ada pada biji itu sudah habis. Nah, Pak Pi, apakah tali putri punya biji? Iya, tali putri itu punya biji, dan biji itu akan menempel pada inangnya. Dan ternyata biji tali putri telah berevolusi secara khusus untuk beradaptasi. Bijinya relatif baru berkecambah ketika tumbuhan inang sudah tumbuh secara matang. Itu bentuk adaptasi yang luar biasa dari adaptasi yang berevolusi secara khusus pada tumbuhan Cuscuta ini. Nah, karena tali putri ini adalah tumbuhan parasit, maka harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan agar tidak menjadi parasit? Yaitu dengan mencabuti tumbuhan tali putri ini pada tanaman inangnya yang kita kehendaki untuk hidup. Tapi harus pelan-pelan, sabar, karena harus semuanya tercabuti. Jika ada sedikit pun yang masih menempel atau bahkan biji yang masih tersisa, kemungkinan akan mampu berkembang biak pada tanaman inang tersebut, sehingga tumbuhan parasit ini akan terus berkembang. Nah, tali putri yang sudah kita cabuti ini harus kita jauhkan dari semua tanaman yang ada di tempat kita. Ketika itu masih tersisa atau masih menempel berdekatan dengan tanaman lain, maka akan berkembang biak dengan cepatnya. Untuk itu, tanaman ini harus dibersihkan dan harus dijauhkan dengan tanaman inang yang lain agar mampu tumbuh dan berkembang dengan baik tanaman yang kita kehendaki itu. Ya, lakukan pencabutan terus sampai bersih, bahkan tidak ada sedikit pun bagian tumbuhan tali putri itu yang menempel pada tanaman inang, sehingga akan bersih dan tumbuhan inang itu akan tumbuh dengan subur.